Saudara-saudara sekalian, selamat datang kembali di channel Expert Talks. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema terkait tentang logika iptek ataupun pola pikir ilmiah dan implikasinya terhadap kegiatan manusia dalam berakal budi. Tentu saja akal budi di sini kita secara sederhana terjemahkan sebagai suatu proses penggunaan nalar yang diarahkan oleh jiwa, sehingga berakal budi ini sejatinya adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi dalam diri manusia untuk membangun peradaban. Di sini kita akan kupas bagaimana pola pikir ilmiah ataupun logika dasar iptek dalam menumbuhkan sifat-sifat kemanusiaan selain menumbuhkan teknologi itu sendiri, dan kita akan singgung bagaimana produk-produk sains yang terkait erat dengan penguatan sifat-sifat kemanusiaan tersebut. Untuk mengupas secara tajam isu ini, kami mengundang seorang narasumber yang memiliki minat dan keahlian dalam bidang pemikiran budaya dan teknologi. Dan saya pribadi menganggap narasumber kita ini adalah seorang pemikir kebudayaan dan kemanusiaan, dan juga boleh dikatakan seorang filsuf yang memiliki pemahaman yang dalam terkait bidang sains dan engineering. Saudara-saudara sekalian, narasumber utama kita kali ini adalah Ibu Profesor Premana Wardayanti Premadi, seorang guru besar di bidang astrofisika dan kosmologi. Kami biasa memanggil Ibu Nana. Selamat datang Ibu Nana. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, Ibu. Saya yang terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Semoga Ibu sehat, Bu ya. Baik Ibu, untuk memulai diskusi ini saya ingin memulai dari hal yang saya kira kita semua sudah tahu, Bu ya, bahwa ada problem kemanusiaan akibat perkembangan teknologi, dan itu jauh ratusan tahun sudah diketahui banyak orang ya. Banyak pemikir besar yang mengkritik bahwa iptek itu membawa manusia kepada nihilisme katanya. Seperti yang disampaikan oleh orang-orang semacam Heidegger gitu kan, Edmund Husserl, bahwa perkembangan iptek itu memusnahkan manusia. Jadi ada dua pemusnahan yang mereka sebut. Pemusnahan secara fisik, artinya banyak manusia meninggal akibat perkembangan teknologi, semacam bom atom gitu ya. Dan ada pemusnahan sifat-sifat kemanusiaan itu sendiri akibat logika dasar sains dan teknologi yang sangat deterministik dan materialistik gitu ya. Sehingga membuat manusia itu kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya gitu. Nah ini bagaimana pendapat Ibu, apa yang harus kita kritisi Bu terkait logika dasar sains dan teknologi ini atau pola pikir ilmiah yang harusnya seperti apa kita bersikap terhadap logika ini gitu? Wah, terima kasih banyak Pak Dude. Itu kita mulai percakapan dan pertanyaan yang sulit sekali. Tapi ya sudahlah, kita ngobrol aja ya Pak Dude. Saya pikir kalau boleh barangkali saya mulai dulu dengan apa yang saya persepsi sebagai iptek itu, sains, jadi ilmu pengetahuan, teknologi dan manusia. Manusia itu sepertinya salah satu dari makhluk hidup yang kita ketahui ada di bumi ini, yang bukan hanya hidup sebagai aspek biologis, tetapi juga punya kesadaran dan kecerdasan. Dan saya pikir ada banyak rekan-rekan penghuni bumi yang juga punya kecerdasan, punya empati juga begitu. Tapi manusia sepertinya bisa mengembangkan aspek itu karena dia didorong untuk maju, tidak hanya untuk survive saja begitu. Awalnya pokoknya bisa makan, bisa reproduksi, tidak dimangsa begitu. Beres. Jadi banyak rekan makhluk hidup yang lain mungkin sampai situ. Manusia tuh kayaknya nggak gitu. Begitu ya. Mula-mula bikin tempat tinggal di gua, di mana gitu. Lama-lama sekarang punya rumah yang macam-macam. Kan kita nggak melihat bahwa hewan-hewan itu
dari peninggalannya itu punya tempat tinggal yang arsitekturnya makin canggih, kan enggak ya gitu aja gitu. Nah, terus manusia juga punya aspek lain, aspek spiritual, aspek psikologis, mental yang menjadikan indikator bahagia itu sebagai sesuatu yang penting juga. Kita nggak ngerti sih bahasa hewan ya, jadi kita nggak tahu apakah mereka punya aspek-aspek itu juga, tetapi di manusia itu mendalam sekali. Jadi akibatnya pengetahuan sebagai sesuatu yang didorong oleh secara inheren manusia ingin tahu, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga lingkungannya, dirinya itu di mana terhadap lingkungan. Jadi relasi itu memerlukan pengetahuan terus-menerus ada. Berikutnya adalah tadi, karena dia mau thrive, bukan hanya survive, teknologi itu jadi penting. Karena teknologi itu adalah pengejawantahan dari solusi terhadap masalah yang dihadapi, keinginan yang ingin terus-menerus makin tinggi, begitu. Jadi teknologi berkejaran terus. Akibatnya yang barangkali yang tadi yang Pak Dudi sampaikan, begitu maju semuanya dan meninggalkan ruang-ruang di mana oh itu bukan yang saya maksud gitu, bukan teknologi seperti itu yang saya maksud. Satu, yang kedua adalah tidak semua dari seluruh umat manusia itu dapat memanfaatkan teknologi yang diciptakan. Akibatnya ada kesenjangan yang makin lama makin besar. Nah, kesenjangan ini yang kemudian ada hubungannya dengan relasi kemanusiaan. Itu tadi, kalau relasi kemanusiaannya terganggu, aspek-aspek kemanusiaan itu yang kemudian menjadi ukuran kita yang tadi sebenarnya menjadi nihilisme. Gitu. Saya sendiri berandai-andai juga, seandainya seluruh umat manusia itu bisa memanfaatkan teknologi dan pengetahuan secara optimal, apakah dia juga akan merasakan kekosongan yang kita pikirkan selama ini? Sebab tadi misalnya apakah penghancuran kehidupan itu menjadi semakin parah sekarang? Bergantung pada apa yang kita lihat sebetulnya ya. Kalau kita dengar atau lebih banyak membaca tulisan seperti Steven Pinker, apa itu judul bukunya, Progress atau apa begitu ya, maaf saya tidak ingat judul persis, tapi beliau termasuk yang sangat optimistik. Lihat nih, dari banyak aspek tentang kemanusiaan itu sebetulnya ada banyak sekali progres. Misalnya bagaimana human rights itu semakin bisa dijaga, bisa ditegakkan. Tentu makin banyak PR begitu. Ada PR-PR baru, ada PR-PR lama yang belum sempat dibereskan, tetapi orang sepertinya lebih paham, lebih sepakat bahwa human rights adalah sesuatu yang perlu ditegakkan. Gitu. Nah itu achievement yang besar sekali sebetulnya dari sisi peradaban. Sudah banyak sekali cara untuk kita menanggulangi penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit baru atau apa. Tapi memang manusia makin banyak ya. Jadi kalau kita hitung casualties gara-gara penyakit atau bencana alam, casualty banyak sekali. Dan karena relasi manusia itu semakin global, kejadian seperti COVID, epidemik kemarin itu meluas sekali kan. Nah, jadi kalau kita ukur dari sana memang sepertinya jumlahnya banyak. Tetapi dari sisi percentage, casualty itu jauh lebih rendah. Perang yang terbuka sudah jauh lebih berkurang gitu ya. Nah, jadi rasanya boleh juga lah kita berpikir optimis dari sisi itu. Tapi juga yang tadi saya sebutkan, kesenjangannya juga makin lebar. Kesenjangan sosioekonomik semakin melebar dan masing-masing dari
populasi yang mengisi ekonomi tertinggi sampai ekonomi terendah tuh makin banyak juga begitu. Dan pada akibatnya adalah pendidikan. Iya. Jadi pendidikannya semakin ada kesenjangan, ya itu Iya. faktor kemanusiaannya menjadi yang Kata kuncinya kembali ke pendidikan. Ya? Nah, itu dia. Ada menarik tadi Ibu sampaikan. Saya jadi terpikir, apakah iptek itu harus mengarahkan kemanusiaan harus bergerak kemana, atau sebaliknya kemanusiaan menggerakkan iptek ke arah yang diinginkan. Tadi kan seperti jadi circle gitu ya, mana yang didahulukan? Ya, nah itu tadi yang mengendalikan iptek itu berprogres secepat apa, ke arah mana, memang hanya sedikit ya Pak. Ya sedikit dalam artian hanya diisi oleh prosentase yang kecil dari seluruh populasi manusia di dunia. Ya artinya mereka yang menjadi saintis dan teknologis begitu, dan yang terlibat langsung. Apakah itu korporasi yang memfinance majunya teknologi, majunya lab dan seterusnya itu, perkaranya apakah mereka cukup berdialog dengan masyarakat yang lebih luas begitu. Nah, oleh sebab itu kalau ditanya iptek itu harusnya siapa yang mengarahkan? Iya, betul. Itu pertanyaannya. Betul, pertanyaan itu jadinya dijawab oleh siapa yang memanfaatkan ini nantinya, begitu kan ya. Nah, saya terus terang tidak lancar menjawab ini karena saya sambil mencoba mengeluarkan dalam kata-kata apa yang sedang mengalir di kepala saya tadi. Jadi lab untuk sains, produksi sains dan juga industri yang akan mengejawantahkan desain teknologi itu kan perlu dana ya Pak. Iya, betul. Perlu dana yang besar sekali. Siapa yang akan memodalkan itu? Dan mereka akan memodali itu akan butuh return. Nah, jadi itu lalu terkait juga mau tidak mau dengan komersialisasi dari produk tersebut. Nah, semakin canggih produknya, semakin terpilih konsumennya. Nah, itu sebabnya tadi kita lihat kesenjangan tadi. Nah, yang kita perlukan di sini adalah moderasi dari semuanya, supaya sains dan teknologi itu menjadi milik semua, bukan hanya kalangan tertentu saja. Sebagai ilustrasi, Pak Dudi, sekitar mungkin belasan tahun yang lalu itu ada pemikiran yang sangat kritis di dunia pharmaceuticals. Rupanya, saya bukan orang dari farmasi, tetapi dari makalah-makalah yang saya baca itu rupanya ada kegelisahan yang luar biasa. Dulu sekali riset farmasi adanya di perguruan tinggi. Setelah jadi beres semua dengan segala uji coba, klinik, kemudian di rumah sakit dan seterusnya, baru masuk ke industri untuk dibanyakkan begitu kan, diproduksi dan kemudian diedarkan ke masyarakat. Tapi sambil berjalan waktu, perusahaan-perusahaan pharmaceuticals itu bisa juga mengembangkan research and development-nya sendiri. Jadi mereka bisa punya lab untuk risetnya sendiri di situ, bahkan sangat-sangat maju begitu, karena berputar di situ. Mereka riset di situ, mereka sukses di situ, develop, bikin produk, jual, jadi berputar di sana. Nah, kesuksesan itu ternyata mengakibatkan harga obat bisa menjadi sangat tinggi. Kalau risetnya dilakukan di universitas punya cara mengelola dana sendiri. Pemerintah dan lain-lain, dia bukan berorientasi untuk komersilkan ya. Nah, jadi pada saat itu
dipikirkan lagi apakah tidak lebih baik nih riset ini dikembalikan ke perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga menjadi kembali punya frontier, menjadi tempat yang paling depan, di garda depan dari pengetahuan, dari riset, dan perusahaan pharmaceuticals yang handle produksi dan komersialisasi dan lain sebagainya. Ya masing-masing tentu punya poin baik dan lemahnya begitu Pak. Tapi itu salah satu ilustrasi bahwa ternyata tidak mudah untuk menentukan siapa yang harusnya mendrive iptek tadi gitu. Jadi maaf ilustrasinya panjang sekali, tetapi ini adalah salah satu contoh di dunia yang sudah semakin kompleks, di mana ternyata itu bukan perkara yang orang bisa pisah-pisahkan dengan mudah. Nah, tapi apabila di dalam pemikiran saya, apabila masyarakat itu terus-menerus dijadikan bagian yang ikut dalam progres sains dan teknologi, mereka ikut paham, pipeline dari riset sampai menjadi apa yang ada di market itu masyarakat punya pengetahuan yang cukup, masyarakat akan punya suara. Mereka akan bisa mengatakan sesuatu. Oh, kami pilih yang begini. Oh, kami kurang suka dengan yang itu. Sementara ini kan masyarakat belum bisa dititipi amanah yang sebesar itu, gitu Pak. Jadi amanah itu ditanggung oleh sebagian kecil saja. Gitu. Nah, harapannya kan yang sebagian kecil itu wise, bijak. Ini saya kira menarik. Ini ide ibu tuh memasyarakatkan sains itu bukan semata-mata kita hanya memberi informasi bahwa ini saya bagi masyarakat, tapi dia terlibat. Saya kira ini ide yang sangat menarik Bu. Jadi cuma nanti langkah selanjutnya atau pertanyaan adalah bagaimana kita membumikan sains secara mudah katakanlah kepada masyarakat yang mungkin punya perbedaan level kognisi yang berbeda. Jadi mungkin punya pandangan bagaimana pola pikir ilmiah dimasyarakatkan gitu. Supaya nanti betul bahwa progres sains itu nanti akan dikontrol oleh masyarakat. Itu saya kira menarik Bu. Ya, sains itu kan satu enterprise ya, satu badan usaha raksasa yang ciptaan manusia gitu. Jadi pengetahuan itu adalah tadi upaya manusia untuk mengenali bagaimana dirinya, alam itu bekerja dan relasi-relasi yang ada begitu. Jadi dia bukan sesuatu yang final. Nah, jadi ketika kita mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari progres itu, masyarakat juga perlu menyadari bahwa yang disampaikan kepada mereka itu bukan final. Contoh saja Pak, di astronomi itu kan bagaimana kita mengenali alam itu sangat banyak dibantu oleh teknologi. Tetapi sebelum teknologi, kita itu betul didorong oleh pertanyaan, keingintahuan yang luar biasa. Saya ingin tahu apa, berikutnya saya nggak bisa lihat sendiri, saya nggak bisa hitung sendiri, saya butuh dibantu teleskop misalnya, saya butuh dibantu sesuatu. Nah, peralatannya kemudian didesain sedemikian sehingga pertanyaan saya bisa dijawab gitu kan. Jadi kita nggak bikin alat sembarangan sampai akhirnya loh ternyata bukan ini yang saya perlukan buat menjawab pertanyaan. Nah, itu waktu kita masih sekolah mungkin masih ingat Pak Dudi berapa satelit alami atau bulan planet Jupiter, cuman belasan kan. Saturnus cuma berapa? Ya karena kemampuan kita melihat. Sekarang tuh udah puluhan. Bukan bulannya mereka tumbuh jadi banyak, beranak pinak, bukan kan? Tapi kesanggupan kita melihat ternyata pada saat sekarang tuh jauh lebih baik daripada dulu. Nah, itu kan bekerja untuk semua sains. Yang kita ketahui itu terus-menerus bertambah. Jadi, kalau masyarakat paham itu, maka dia juga bisa ikut dengan sabar kok. Loh, kemarin bilangnya gini kok. Nah,
itu kan membuat sains jadi kadang-kadang harus berargumentasi mengapa apa yang saya katakan 2 tahun lalu berbeda dengan apa yang saya katakan sekarang. Karena sekarang kita tahu lebih baik gitu. Nah, jadi harapannya masyarakat pun ikut dengan itu dan menjadi salah satu yang kemudian mengusulkan pertanyaan. Saya ingin tanya ini dong. Kalian bisa jawab pertanyaan kita nggak? Atau kami punya masalah penyakit seperti ini, bisa nggak kita dapat solusinya? Apa itu. Jadi masyarakat bukan hanya tinggal menerima, tapi mereka juga mengusulkan, mereka ingin tahu apa. Mereka ingin hidupnya menjadi lebih baik dengan cara bagaimana. Misalnya, ya udah jelas banyak nih yang pengen proses penuaan diperlambat, gitu kan, banyak banget tuh yang begitu-begitu. Nah, apa? Atau misalnya minum itu atau makan itu sebetulnya tuh bermasalah atau enggak? Ya kan kita kalau baca di cerita-cerita tuh minum wine sama enggak minum wine itu besok katanya berakibat buruk. Ntar lusa baca paper yang lain lagi ternyata bagus. Jadi sebenarnya bagus atau enggak sih? Gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, Pak, yang kita perlukan dari masyarakat bukan hasil jadinya, tetapi proses berpikirnya. Kalau mereka semua tahu proses berpikirnya, mereka jadi tahu bahwa bukan hanya hasil akhir yang saya tunggu, tetapi proses berpikirnya itu empowering-nya tuh di situ kan. Bukan to know-nya, tapi how to think-nya itu yang membuat mereka lebih berdaya sendiri nantinya. Betul.